Ya, selamat pagi. Kita bersyukur di tempat ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun di tengah situasi banjir, tapi kita masih bisa berkumpul baik yang di tempat ini maupun di rumah maupun dimanapun kita berada untuk bersatu hati dan beribadah kepada Tuhan. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit berdiri dan menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel, kepada kita saat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami siap menjadi terang melalui ibadah minggu dan karya juang hidup kami. Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kuasa rohnya mengurapi kita dan kasih kurnia-Nya menyegarkan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 2 Januari 2022 dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita dengan lambang air, ya. Jadi mari kita bersama-sama menghayati air yang berkelimpahan ini sebagai bagian dari berkat Tuhan, sehingga kita tetap bisa bersuka cita meskipun ada kerepotan-kerepotan. Nyatanya biasanya perjamuan kudus itu yang hadir banyak, tetapi karena situasi banjir jadi memang seperti ini, ya. Tetap kita bersyukur Tuhan terus melihara kita. Bu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara liturgis dirayakan sebagai Minggu Epifani. Epifani itu artinya penampakan yang jelas. Ini berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah menjadi manusia di dunia
kemudian dinyatakan secara jelas, secara terang-terangan, diwakili melalui kehadiran orang Majus dari timur yang datang bersujud menyembah Sang Kristus. Berangkat dari makna Epifani dan bacaan firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuhan manusia yang ada. Kita boleh menyanyikan sebuah lagu yang mungkin asing tetapi perlu kita pelajari bersama. Ada lagu sedap. Ada lagu sedap, ada bintang terang, dia bunda tetap bagi tidur tenang. Bintang gilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang raja di dunia gelap. Sukacita besar ada dalam dunia, ada sorak gemar lahir raja mulia. Bintang gilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang raja di dunia gelap. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Secara litani kita akan menaikkan pengakuan dosa. Setiap bagian nanti jemaat akan menyambut dengan Tuhan ampunilah kami. Dengan sikap berdoa, kita berdoa demikian. Tuhan, kami mohon ampun karena mendiskriminasikan orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menganggap diri kelompok atau bangsa kami sajalah yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak panggilan dari Tuhan, agar kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak nasihat dan perhatian dari pihak lain yang kami anggap kafir. Padahal itulah cara Tuhan menegur dan menuntun kami dalam pertobatan dan pemulihan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan lagu, tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukan aku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakan. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih perbaik, Kau hidup dalamku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam
kami hanya Kristus dalam segala ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbaik, Kau hidup dalamku. Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah diberikan. Pada pagi hari ini dibacakan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hatiku, ya Yesus, kita akan menyambut dan mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Di hatiku, ya Yesus, di hatiku, bersabdalah ya Tuhan. Inilah doa syukur dari orang-orang yang sudah Engkau pulihkan, Engkau selamatkan, Engkau berkati. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami untuk menghadapi kehidupan yang rapuh. Roh Kudus memeteraikannya, sehingga firman itu bekerja melalui sikap dan kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Sang Immanuel. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal 2
Sesungguhnya yang tercantum sebelumnya adalah dari ayat 1 sampai dengan 12. Tapi saya rindu untuk membacakannya sampai ayatnya yang ke-16. Orang-orang Majus dari timur, demikian judul perikop yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita lanjutkan dengan perikop selanjutnya, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Perikop yang ketiga, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Menyukai segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir saat ini maupun yang tidak bisa hadir, yang mungkin nanti sore akan mengikuti melalui siaran tunda kita. Hari ini seperti saya sebutkan di depan, kita merayakan Minggu Epifani. Artinya itu sesungguhnya penampakan yang terang benderang, penampakan yang jelas. Kenapa? Karena kelahiran Yesus kemudian bukan hanya diproklamasikan, diberitakan oleh gembala di padang yang mendengar berita dari para malaikat, dan juga diketahui oleh penghuni rumah di sekitar Yesus lahir pada waktu itu. Namun juga sesuai dengan bacaan kita pada pagi hari ini, halayak ramai di kerajaan Yehuda juga mendengar proklamasi kehadiran Sang Kristus. Saya mungkin samakan seperti ini, seperti suasana ketika ada keluarga yang anggota keluarganya itu bertambah, ada kelahiran seorang bayi di sana. Memang orang-orang sudah tahu, oh ini punya bayi. Tapi ini kan belum diumumkan secara jelas begitu. Nah, ketika kemudian orang tua dari bayi mewartakan secara langsung, ya anakku yang keberapa, yang pertama atau yang kedua lahir laki-laki, gitu ya. Kami sekeluarga sangat senang. Ya. Kemudian kami mengundang ibu bapak saudara untuk hadir dalam ibadah syukuran atau ibadah pengucapan syukur, begitu ya. Atau mungkin kalau nggak diundang, keluarga ini masak-masak, kemudian membagikan makanan ke tetangga kiri kanan. Nah, pada saat itu secara jelas dinyatakan bahwa keluarga ini betul punya seorang anggota baru, seorang bayi. Ya, jadi bukan hanya peristiwa kelahirannya, tapi kemudian sekarang diberitakan kepada orang-orang secara luas, dinyatakan secara terang-terangan. Kita bisa memahami Epifani seperti itu. Jadi kaitannya tetap dalam kerangka Natal. Nah, gereja barat biasanya, gereja timur ya, merayakan tanggal 6 itu sebagai Epifani, ya Natal ya, Natal di saat-saat terakhir sekitar tanggal 6 begitu. Sama esensinya Natal, tetapi orang-orang Majus yang datang ini menunjukkan bahwa ini judulnya, manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa. Bukan hanya sekelompok orang tertentu, tetapi secara lebih luas lagi bahkan seluruh bangsa. Jadi Epifani adalah cara Bapa memproklamasikan kehadiran Kristus, di mana proklamasi penampakan itu tidak dibatasi oleh apapun, termasuk suku bangsa manapun, bukan cuma untuk orang Israel, orang suku Yehuda, tetapi bangsa-bangsa asing, terbukti dengan kehadiran orang-orang Majus dari timur di ibu kota kerajaan Yehuda waktu itu, di Yerusalem. Bapak, saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehadiran orang-orang Majus bukan kehadiran yang diam-diam, sembunyi-sembunyi, bukan. Mereka hadir dengan mencolok. Kostumnya saja, pakaiannya saja berbeda dengan orang-orang lokal, penduduk lokal ataupun orang-orang Roma yang menjajah mereka. Apalagi dipastikan bukan cuma 3 orang. Seperti yang kita bayangkan orang Majus itu datang 3 karena hadiahnya itu 3 emas, kemenyan, dan mur. Ya. Mereka ini datang dalam rombongan karena jauh, tidak mungkin kalau cuma bertiga, itu berbahaya buat keselamatan mereka. Hadir dalam rombongan, pakaiannya itu mencolok berbeda, maka kemudian ketika mereka masuk ke kota Yerusalem, mereka mendapatkan pemeriksaan yang ketat pastinya. Dan setelah diketahui alasan kehadiran mereka, ada apa sih kalian hadir? Kami mencari raja yang baru lahir. Untuk itu namanya raja yang baru lahir, maka istana tempat yang tepat untuk mendapatkan informasi. Sebentar. Siapakah orang-orang Majus ini? Dan mengapa kemudian mereka, kata orang Jawa, reko-reko apa ya? Apa Bu? Bapak Ibu? Apa ya? Berusaha dengan sekuat tenaga. Ya, perjalanan jauh dari timur. Dugaan dari banyak teolog, orang-orang Majus ini berasal dari Persia karena pada saat itu bangsa inilah yang dikenal menguasai berbagai macam ilmu perbintangan semacam itu, ya, orang-orang di Persia.
Dan mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang bijaksana, yang memahami ramalan atau pengetahuan tentang masa depan. Waktu-waktu tertentu di mana sesuatu terjadi akan mengubah wajah dunia. Orang-orang seperti ini diberikan kemampuan untuk melihat tanda-tanda alam. Dan salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah kelahiran Sang Kristus, yang kemudian mereka ketahui ini adalah raja orang Yahudi. Dan sesuai kebijaksanaan yang mereka miliki, mereka mengetahui bahwa pribadi yang sedang hadir ini, yang lahir ini adalah sosok yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Karena itu mereka betul-betul berupaya sungguh-sungguh menyambut kelahiran Sang Pengubah dunia ini sesuai dengan petunjuk yang mereka ketahui. Utamanya dari bintang yang cukup terang itu, bintang yang besar itu. Perlu kita catat bahwa kalau demikian, melalui peristiwa orang Majus ini, kita harus mengakui bahwa Allah sesungguhnya rindu menyatakan kebaikannya bukan hanya bagi orang Israel atau orang Yahudi saja pada waktu itu, tapi untuk seluruh bangsa, diwakili oleh rombongan dari timur ini. Namun ironisnya, orang-orang Yahudi sendiri tidak menyadari kehadiran Sang Kristus. Sehingga setelah diberitahu orang-orang ini datang di hadapannya, Herodes langsung berkonsultasi dengan para ahli agamanya untuk memastikan ramalan tersebut. Nah, mereka ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat ini memberikan petunjuk berdasarkan apa yang sudah mereka miliki dari kitab nabi-nabi. Sebuah petunjuk yang umum, tidak di kalau di sini misalnya genuk perumahan genuk indah gitu toh. Kota Semarang, Jawa Tengah gitu kan, rinci, apalagi diketahui nomor rumahnya gitu. Ini tidak umum sekali lokasi kehadiran Sang Mesias itu. Dan bersyukurnya dugaan para ahli agama ini tepat. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau kelahiran raja biasa, raja gonta-ganti, nggak ada tamu-tamu asing. Ini bukan raja biasa yang bisa menjadi magnet bagi bangsa asing datang ke Israel. Pasti yang dibicarakan ini adalah Mesias. Jadi dicari tahu. Sehingga ketemulah sebuah informasi. Mereka mengatakan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, mereka mulai membuka-buka kitab Nabi. Pernyataannya adalah, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi dari pernyataan ini mereka membaca, oh pasti di Bethlehem di tanah Yudea. Tampaknya Raja Herodes antara percaya dan tidak percaya, dan untuk mengurangi tenaga gitu ya, mendengar informasi tersebut, ya sudah diizinkan saja rombongan itu carilah tempatnya tuh di Bethlehem di tanah Yudea, cari ini ya. Dan raja ingin mendapatkan keuntungan dari orang Majus itu, mungkin karena tidak ingin mengundang kecurigaan atau ingin melakukan tindakan yang mencolok, sehingga kemudian Raja Herodes bermanis muka. Ia memohon supaya nanti kalau sudah ketemu, tujuannya tercapai, rombongan tadi tidak langsung pulang, mampir dulu ke istana, akan dijamu oleh raja, dan nanti berikan informasi itu karena kami pun akan datang ke sana memberikan penghormatan pada sang raja yang baru lahir. Apa mungkin ya raja yang berkuasa mau datang ke tempat terpencil untuk menghormati calon raja baru? Apa mungkin? Dan mari kita perhatikan, kini kelahiran Sang Kristus bukan hanya didengar oleh para gembala. Apalagi kalau gembala itu ngomong gitu ya, itu antara percaya dan tidak. Karena para gembala seperti pernah saya sampaikan di sini, kesaksian mereka tidak begitu diperhitungkan. Sekarang sangat mencolok. Disebarkan oleh orang asing dari timur, para ahli bijak di negerinya sana, sehingga kemudian
bukan hanya masyarakat awam yang bergosip. Ada apa ya, ada apa ya? Oh, katanya ada raja baru lahir gitu ya. Gosip-gosip seperti itu. Tapi kemudian pihak istana, bahkan Mahkamah Agama Sanhedrin juga kemudian mendengar berita kelahiran Sang Mesias. Inilah penampakan yang sangat jelas, terang benderang, yang menunjukkan bahwa kebaikan Allah itu tidak dibatasi. Tapi sesungguhnya kebaikan Allah Bapa disediakan bagi seluruh bangsa, bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya, di istana, agama, orang awam sekalipun. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai Epifania. Kenapa saya lanjutkan sampai ayat 16? Karena kisah Epifania ditutup dengan pembunuhan anak 2 tahun ke bawah. Kekejaman ini terpaksa dilakukan Herodes untuk menutup peluang hadirnya pemberontak tahta bagi dirinya dan keturunannya di masa depan. Herodes membabi buta karena informasi yang diharapkan diperoleh dari orang-orang Majusi ini hilang. Setelah kemudian dia tahu bahwa orang Majusi itu sudah keluar dari kerajaan kita dengan diam-diam. Dan kalau kita perhatikan bagaimana proses selanjutnya, inilah tanda yang mirip dengan Musa. Di zaman Kristus itu ada bayi-bayi yang dibunuh. Di zaman Musa pun demikian dilakukan oleh Raja Mesir untuk mengurangi populasi Israel di Mesir yang semakin mengkhawatirkan. Namun demikian Mesir tetap menjadi tempat bertumbuh besarnya orang kekasih Allah yaitu Musa. Dan kita tidak tahu kenapa pemilihan yang sama juga dilakukan. Yusuf dan Maria pun kemudian bergegas keluar dari Israel setelah orang Majusi pulang. Mereka melarikan diri ke Mesir. Tempat yang sama. Mesir sekali lagi menjadi tempat yang penting bagi orang yang direncanakan Allah sebagai pembebas. Musa, Yesus. Kenapa saya mengatakan ini bayi yang tidak kecil lagi? Ya, Yesus itu sudah tidak kecil lagi. Sudah bukan baru dilahirkan lagi. Karena penulis Injil Matius ini memberikan clue atau kunci bahwa menurut orang-orang Majus kelahiran bayi ini tidak lebih dari 2 tahun. Karena itu Raja Herodes memerintah prajuritnya untuk membunuh bayi-bayi 2 tahun ke bawah. Artinya usia Yesus bukan lagi bayi yang kecil. Mungkin sudah beberapa bulan, ya. Mungkin sudah setahun, yang jelas belum di atas 2 tahun. Itu kata orang-orang Majus. Sehingga gambarannya kalau biasanya drama itu kan gembala datang, orang Majus datang. Ya. Sebetulnya kejadiannya nggak seperti itu karena waktunya, jaraknya itu sangat jauh dari kehadiran para gembala. Ya. Kenapa sampai lewat berapa waktu begitu? Karena ya ini, mereka orang Majus itu orang dari jauh, dari Persia, perjalanannya cukup jauh, dan barangkali mereka ngelihat pas waktu mereka melihat itu sedang kelahiran. Ya, mereka melihat tanda-tandanya, sesudah tanda itu baru mereka jalan. Sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau tahu tempatnya mungkin langsung ketemu. Ini kan harus tanya-tanya dulu. Yang selanjutnya, Ibu Bapak Saudara. Biaya pelarian dari kehidupan di tengah bangsa asing tentu tidak murah bagi orang-orang yang sederhana seperti Yusuf dan Maria. Dan kali ini kita melihat peran bangsa asing, orang-orang Majusi dan rombongannya bagi pemeliharaan Sang Kristus dan orang tuanya. Kebetulan mereka diberikan persembahan, ya. Yesus diberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas itu adalah logam mulia yang memang sebuah persembahan berharga bagi seorang raja. Harganya cukup mahal pada waktu itu. Demikian pula kemenyan dan mur. Dulu waktu kecil saya berpikir, kok mur ya? Saya taunya mur itu itu ya, mur baut itu. Tapi setelah gede, setelah semakin besar, saya tahu bahwa mur itu ternyata sejenis wangian
minyak yang harum, termasuk dengan kemenyan dan mur. Waktu itu harganya sangat mahal. Persembahan sangat berharga, sehingga sewaktu-waktu bisa dijual dengan mudah. Dan harganya pun cukup mahal. Dan melalui persembahan-persembahan bernilai jual tinggi dari orang-orang asing inilah Tuhan Allah memelihara Yusuf, Maria, Yesus yang masih kecil. Nantinya mereka akan kembali ke Israel setelah beberapa lama di Mesir. Saatnya adalah ketika Herodes yang disebut di sini, ini Herodes Agung. Ada beberapa Herodes, begitu ya. Ini adalah Herodes Agung di zaman pembunuhan itu. Setelah Herodes Agung meninggal, kemudian digantikan oleh 3 anaknya. Satu disebut di sini, di bawah nanti silahkan baca namanya Arkelus. Sebetulnya kerajaan Herodes itu dipecah-pecah menjadi 3 bagian, diserahkan kepada 3 orang anaknya yang masih hidup, yaitu Arkelus, kemudian Antipas dan Filipus. Antipas inilah yang kemudian nanti bergelar sebagai Herodes Antipas, menggantikan bapaknya. Sesungguhnya dia paling bungsu dari 6 saudara. Paling bungsu, tetapi dia berhasil nyogok atau berhasil memberikan jaminan kepada Kaisar Agustus, penguasa Roma, dan menarik simpati, sehingga inilah yang kemudian ditetapkan sebagai raja. Kakak-kakaknya yang lain sebagai penguasa tetapi bukan sebagai seorang raja. Nah, sebagai keterangan kenapa yang masih hidup anak-anak Herodes, karena 3 anak Herodes yang lain yang lebih tua sudah dieksekusi mati oleh Herodes Agung karena dicurigai terlibat dalam rencana penggulingan tahta. Ketiga pangeran tersebut dicatat oleh sejarawan namanya Aristobulus, Alexander, dan kemudian Antipater. 3-tiganya adalah kakak dari 3 yang hidup ini. Mereka dihukum mati. Informasi tambahan ini kemudian memberikan kita gambaran karakter dari Herodes Agung yang kejam. Karena apa? Jangankan anak-anak kecil di Bethlehem, anak-anaknya sendiri pun kalau perlu dibunuh bila mengancam posisinya sebagai raja. Itulah Herodes Agung. Nah, apa sih yang bisa kita peroleh melalui firman Tuhan dalam perayaan Epifani pada pagi hari ini? Yang pertama, ibu bapak, saudara, dan adik-adik, kebaikan Allah itu diberikan kepada semua orang, kepada semua bangsa, kepada semua kepercayaan. Dibagi orang-orang Majus tadi ya. Karena itu kita perlu pula untuk menjalin kerjasama dengan orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kepercayaan. Kita membuka diri. Karena apa? Karena apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, sesungguhnya itu juga menjadi kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita, apapun kepercayaan mereka, agama, suku mereka. Kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima sesungguhnya juga merupakan hak mereka, terkhusus bagi mereka yang membutuhkan. Jadi bukalah diri untuk menolong tanpa membeda-bedakan. Karena itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Allah Bapa kepada orang-orang di zaman Yesus lahir. Yang kedua, Tuhan Allah Bapa kita bisa memakai kebaikan orang di luar kita untuk memelihara umatnya. Sama seperti orang Majus memelihara kehidupan Yesus dan orang tuanya, maka saat-saat ini pun kita tidak bisa hidup hanya di Gunung Indah atau hanya sesama orang Kristen saja atau hanya untuk orang Indonesia saja. Kita membuka diri, pergaulan di tengah-tengah dunia. Bayangkan kalau vaksin kita mengandalkan dari kita saja, yang buatannya Dr. Terawan itu entah sudah sampai mana tahapnya sekarang. Nunggu vaksin apa itu? Terawan bikin vaksin apa? Merah putih apa ya? Ya? Oh, Nusantara. Iya, terima kasih. Nusantara.
banyak yang menunggu itu vaksin Indonesia. Wah, kita sudah akan terlambat. Ya, barangkali Indonesia tidak akan seperti ini. Kita bersyukur karena bangsa-bangsa asing dari Cina, dari Amerika, ya, memberikan kesempatan bagi kita untuk menggunakan vaksin itu. Dan puji Tuhan keadaan sudah lebih baik. Dan prihatinnya adalah ada beberapa orang, sekelompok orang dari golongan mayoritas ini tidak mau menggunakan itu karena itu yang bikin itu orang Cina, yang bikin itu orang Amerika. Nah, kita harus terbuka, membuka diri, mendapatkan bantuan dari orang lain. Kalau enggak, wah bisa hancur. Kita harus menyadari Tuhan Allah membuka kesempatan bagi orang-orang di luar kita pun untuk menolong kehidupan kita. Dan banyak hal yang lain. Jadi Ibu Bapak Saudara, mari bersama-sama kita tidak berprasangka negatif bila saudara kita ada yang berbeda kemudian mengulurkan bantuannya kepada kita ketika kita membutuhkan. Jangan terus bilang, enggak usah, saya enggak mau. Saya nunggu yang bikin orang Kristen saja. Nggak bisa seperti itu. Kita harus terbuka. Apalagi kemudian kalau yang mengulurkan bantuan adalah saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita satu gereja. Jangan sungkan untuk menerima bantuan itu. Karena apa? Tuhan memakai orang-orang itu untuk memelihara kita. Itu yang kedua. Intinya apa? Ibu bapak saudara, Epifania mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan Allah harus dinyatakan bagi semua orang, bagi semua bangsa. Dan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti Kristus sudah mempersembahkan hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka seharusnya kita belajar menyediakan diri kita supaya juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ini pula lah yang menjadi salah satu tanggung jawab kita yang sebentar lagi kita akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Apa? Kita harus hadir menjadi berkat. Selamat merayakan Epifania, selamat menyambut perjamuan kudus, dan selamat menjadi berkat sebagai perpanjangan tangan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia. Saya dan saudara kita dimampukan oleh Tuhan mempraktekannya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali merayakan Natal dalam pemahaman yang lebih luas. Karena hari ini kami boleh mendengar Natal itu diproklamasikan dan diketahui lebih banyak orang. Artinya Tuhan ingin agar berita ini boleh terdengar oleh lebih banyak orang. Karena itulah wujud kebaikan Tuhan bagi umat manusia di sepanjang zaman dan abad. Engkau menolong kami, biar kami boleh mempraktikkan firman ini, sehingga kami boleh terbuka untuk menolong dan ditolong. Bahkan untuk memberitakan kabar baik. Bahwa kebaikan Tuhan sungguh-sungguh diberikan, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi orang-orang yang belum mengenal dan belum menerima Engkau. Tolong kami boleh mempraktekannya, bukan hanya dengan mulut kami, tetapi dengan perbuatan dan karakter kami yang dibentuk oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anggota jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami meminta waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Gunung Indah Semarang. Hari ini Minggu tanggal 2 Januari 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Yang kedua, pada kebaktian umum dan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 2 Januari 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu, protokol kesehatan, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang selalu mengikuti protokol kesehatan di dalam setiap ibadah minggu. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu kado Natal. Kado Natal yang sudah terkumpul selama masa Natal hingga sampai hari ini akan dibagikan setelah ibadah pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu, adik-adik yang ingin mengambil nanti setelah usai ibadah, silahkan mengambil satu, ya, masing-masing satu. Kemudian yang kelima, rapat kerja majelis jemaat. Rapat kerja majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11, 18, dan 25 Januari 2022, pukul 6:30 malam. Pemimpin yaitu Penetua Susanto. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Lalu selanjutnya, rapat bidang 3. Diundang segenap PPH Komisi dalam rapat bidang 3 beserta dengan PPH Komisi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, pukul 9 pagi atau seusai ibadah Minggu. Dengan agenda yaitu membahas rencana program kerja dan anggaran untuk tahun program 2022-2023. Mohon kehadiran segenap PPH Komisi dan Majelis Bidang 3. Yang terakhir yaitu selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini, yaitu untuk tanggal 30 Desember, Ibu Lis Adriani, Ibu Budi Setioko, hadir. Tanggal 31 Desember, Yunike Desi Indriani Sarono, hadir. 31 Desember, Ibu Abigail Erni Puji Lestari, hadir. Untuk tanggal 1 Januari, Saudara Nathanael Niko Christian. Bisa bangkit berdiri mungkin? Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun Niko, Tuhan memberkati. Untuk tanggal 1 Januari ada Ibu Ripka Titin Widayanti. Kami mohon untuk berdiri jika hadir. Tidak hadir? Ya. Terima kasih. Demikian warta lisan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena 1 tahun Engkau sudah menolong kami melewatinya. Dan hari ini kami boleh hadir dalam ibadah pertama di tahun 2022.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya, sama seperti Engkau sudah memelihara kami sepanjang tahun 2021, maka tahun 2022 pun Engkau pasti akan menuntun, membimbing, menolong, memelihara kami. Biarlah Engkau menolong kami, supaya iman kami semakin diteguhkan di tahun yang baru yang akan kami tapaki, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan, dari manapun kami boleh memperolehnya, dari ibadah minggu, dari persekutuan-persekutuan, dari renungan-renungan yang dengan sukacita dibagikan oleh saudara-saudara kami di grup-grup, termasuk di grup GKI Gendung Indah. Biarlah Engkau menolong kami supaya firman Tuhan itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi juga menjadi sebuah pendorong yang memampukan kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menolong keluarga-keluarga, terkhusus keluarga-keluarga GKI Gendung Indah, di dalam pergumulan mereka, di tengah keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang memperjuangkan kebutuhan keluarga, biarlah Engkau menolong sehingga tahun ini mereka boleh mendapatkan pemulihan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang menantikan perekonomian yang lebih baik, Engkau menolong, memberkati, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki, yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi perekonomian di tengah keluarga mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini menantikan buah hati di tengah-tengah rumah tangga mereka, biar di tahun ini Engkau mendengarkan, dan sesuai dengan kehendak-Mu mereka pun boleh mendapatkan berita sukacita. Bagi mereka yang sampai hari ini masih menantikan pasangan hidup, Engkau mendengarkan doa mereka, menolong. Sehingga tahun ini mereka sudah mulai mendapatkan gambaran, menemukan pasangan hidup mereka. Tapi biarlah semuanya ini bukan hanya menjadi harapan dan doa kami. Biarlah terjadi atas kehendak-Mu, bukan atas kehendak kami. Bagi saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan kesehatan, Engkau menolong, memberkati sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan menjalani masa-masa susah ini. Dan percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang kedukaan kehilangan anggota keluarga. Sebagaimana yang dialami oleh Ibu Ros sekeluarga. Engkau menjadi penghibur sejati di tengah-tengah keluarga besar mereka. Segala sesuatu ya Tuhan yang dirindukan oleh mereka yang hadir saat ini, Engkau mendengarkan, termasuk bagaimana mereka membayangkan masa depan anak-anak. Studi anak-anak, pekerjaan anak-anak, masa depan anak-anak. Biarlah kami mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena masa depan selalu ada untuk mereka yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa ini. Pemerintahan yang di beberapa tahun ini mengalami berbagai macam goncangan. Termasuk karena COVID ataupun bencana-bencana alam. Mampukan pemerintah bangsa kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yang kemudian dibantu oleh pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah termasuk para menteri. Mereka juga dibantu oleh petugas-petugas penjaga keamanan ataupun penjaga keselamatan negara ini. Engkau berkati sehingga Indonesia boleh dipulihkan, boleh dimampukan untuk menyediakan berbagai macam hal yang dibutuhkan masyarakat, memberikan damai sejahtera. Tolong ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, boleh menjadi berkat dan saluran damai sejahtera. Secara khusus kami juga berdoa untuk PAUD Tunas Wacana, Engkau berkati,
Ini adalah bagian dari pelayanan kami di tengah masyarakat, mampukan terus bertumbuh di tengah-tengah berbagai macam kendala yang ada. Dan biarlah kami sebagai bagian dari gereja ini boleh mendukung supaya banyak orang, banyak anak-anak Tuhan dibentuk menjadi generasi muda yang seturut dengan kehendak Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah Indonesia. Banyak hal yang kami rindukan untuk kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menyediakan pertolongan. Terimalah ya Tuhan doa-doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara: 1. Memasukkan sampul persembahan ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Atau yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Atau ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Geno Indah. Atau yang keempat, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian untuk persembahan kita. NKB 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di dalam hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Baitnya yang kedua kita nyanyikan. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Mari bersama kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur di awal tahun yang baru ini, di minggu pertama, kami boleh bersama-sama hadir. Tuhan mampukan kami untuk kami datang beribadah, meskipun dalam kondisi
kurang mendukung karena banjir. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk kemurahan kasih-Mu di hari-hari yang boleh kami lalui di minggu yang lalu. Biarlah pada pagi hari ini pula kami datang dengan rasa syukur kami membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami dan menolong untuk setiap majelis jemaat dengan hikmat Tuhan untuk boleh mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah sekolah minggu menyediakan? Siap? Ya, silahkan anak-anak sekolah minggu bisa menempatkan diri di luar, ataupun juga mereka yang belum siap untuk perjamuan kudus, yaitu anak remaja yang belum di CD bisa keluar untuk menerima simulasi perjamuan kudus. Ya. Ini bagian dari hati-hati. Ya, ini bagian dari kita untuk memberikan bimbingan supaya mereka pun bisa mengerti perjamuan kudus itu bagaimana. Kami dengan penuh sukacita menyambut semua saudara yang siap merayakan perjamuan kudus ini, termasuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama-sama dengan kita saat ini. Saya undang untuk berdiri yang saya sebutkan. Oma Meriate. Bacanya gimana? Meriate ya? Ya, dari Kalimantan, GKE. Terima kasih Oma yang sudah bersama-sama dengan kami. Selamat merayakan perjamuan kudus, menikmati perjamuan kudus dengan jemaat ini. Satu saja, ada lagi yang lain? Mas Harmoko sudah siap di sana? Gak ikut? Memang gak ikut? Oke. Baik. Karena pengorbanan Kristus memperdamaikan kita, maka selayaknya kita memeriksa diri apakah saat ini kita sudah mempersiapkan diri, punya hidup damai dengan Allah, memiliki kehidupan dalam damai dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita, atau dengan anak kita. Bahkan dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan tetangga, atau siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, Ia membaharui kehidupan kita dan memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dia pula lah yang melayakkan kita pada saat ini untuk merayakan perjamuan kudus. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kepadamu karena Kristus telah mati bagi kami, memulihkan kami sehingga kami boleh datang kembali kepadamu ya Bapa dalam iman. Dan damai itu sudah Engkau beri melalui pengorbanannya yang kami peringati saat ini di dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur karena Roh Kudus selalu memelihara iman kami, sehingga kami boleh selamat di dalam anugerah-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan
darah karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Dia hadir berikan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia puaskan lapar dagang kita. Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Dia di sini, Yesus hadir Yesus hadir. di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga, Dialah kepalanya. Dia yang tak terlihat, Dia di tengah kita. Dia di sini, Dia di sini, Yesus hadir Yesus hadir. di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Sebabnya yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita bersyukur karena penyertaan Bapa di dalam Kristus mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Dan kita mengamini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita yakin Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus yang pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman, menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dalam Kristus, kita boleh mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sesungguhnya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menaikkan doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Nanti hati-hati ada 2 lapisan, lapisan paling atas dulu yang dibuka. Baru kemudian nanti lapisan yang bawahnya. Kalau ada kesulitan bisa angkat tangan biar dibantu oleh majelis jemaat nanti. Apakah anggota jemaat ada yang terlewat atau simpatisan belum mendapatkan roti dan anggur, hosti dan anggur jemaat kudus? Semua sudah ya? Alhamdulillah. Pak Tri, alhamdulillah. Mbak Hero, alhamdulillah. Mbak Stuti, alhamdulillah. Pak Denny, alhamdulillah. Surya, Santo, alhamdulillah. Mari kita siapkan lapisan pertama. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk membaca bagian yang akan Bapak Ibu makan. Bisa diingat-ingat ya kalimatnya itu. Bisa dicari lagi di Alkitab masing-masing. Sudah? Sekarang mari kita mengangkat hosti kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Kita menyiapkan bagian yang kedua. Perlahan-lahan. Ya, ada yang kesulitan bisa angkat tangan. Oke, lancar. Sekarang mari kita angkat jamuan anggur kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Letakkan di depan saja, nanti akan diambil oleh majelis jemaat. Saya persilahkan majelis jemaat untuk kembali ke tempat masing-masing sambil saya membacakan Mazmur 103 sebagai ungkapan syukur. Renungkanlah di dalam hati ibu bapak saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya undang jemaat berdiri. Kita boleh mengingat tugas pengutusan kita, berbagi kebaikan, berbagi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara itulah kita bisa memberitakan nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar ke dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namanya. Suruh hamba yang setia kerja dan berteduh. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadikanlah kami Sekarang terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.